Hai teman-teman, di sini aku mau review barang. Salah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Saya Sapol. Saya Budi Setiawan. Saya aslinya 2 orang. Saya Islam. Mabuk Islam. Adikku saya Islam. Saya Lukman Hakim dengan NIM P2722602153. Nah, jadi pada video kali ini saya mau ngebahas sedikit mengenai anatomi saraf nih teman-teman. Tentunya kan pasti sudah pernah dengar ya, mungkin pelajaran IPA waktu SMP atau pelajaran biologi waktu SMA. Nah, di sini mau ngejelasin sedikit buat teman-teman mengenai anatomi saraf itu sendiri. Check it out. Saraf manusia adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya nih teman-teman. Kemudian ada sel pembentuk jaringan saraf, ada 2. Yang pertama adalah sel saraf atau neuron yang mana berfungsi untuk mengantarkan dan memproses informasi, menjalankan fungsi sistem saraf seperti mengingat, berpikir, dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Kemudian yang kedua ada sel penunjang atau neuroglia atau yang biasanya dikenal dengan sel Glia yang mana berfungsi untuk memberi support, melindungi, merawat, dan mempertahankan homeostasis cairan di sekeliling neuron tersebut teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu neuron. Neuron merupakan unit fungsional dari dasar sistem saraf yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada badan sel atau dapat disebut juga dengan soma atau perikarion. Yang kemudian ada dendrit. Yang ketiga ada juga akson ya teman-teman. Pertama adalah soma. Soma adalah sitoplasma yang mengelilingi inti sel atau nukleus dari sel saraf, yang mana di dalamnya terdapat sitoskeleton yang mana terdiri dari neurofilamen, neurotubulus, dan juga neurofibril, dan organel-organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan juga retikulum endoplasma, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah bagian penerima input neuron berukuran pendek dan bercabang-cabang di sistem saraf pusat yang mencapai 80-90% luas permukaan total neuron. Kemudian yang ketiga ada akson, adalah bagian yang menyampaikan impuls atau potensial aksi ke neuron lainnya. Contohnya seperti otot dan kelenjar yang mana berukuran panjang dan berbentuk silinder tipis. Nah, sepanjang akson terdapat percabangan yang disebut dengan akson kolateral. Di ujung akson itu sendiri terdapat cabang yang disebut dengan telodendrion yang mana berakhir pada ujung sinaps berbentuk gelembung atau tonjolan yang banyak mengandung vesikel berisi neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dan ujung akson terminal dan juga diabsorpsi untuk daur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Tempat bertemunya satu neuron dengan neuron lain disebut juga dengan sinaps. Kemudian ada dendrit dan akson yang disebut saraf atau serat saraf, tetapi biasanya mengacu pada akson itu sendiri. Saraf atau nerve adalah sekelompok serat saraf yang mana biasanya berisi serat sensorik dan juga motorik yang dikelilingi oleh jaringan penunjang. Kelompok serat saraf yang tidak dikelilingi jaringan penunjang disebut dengan traktus. Kemudian ada 2 jenis neuron nih teman-teman berdasarkan struktur dan juga berdasarkan fungsi. Pertama yaitu jenis neuron berdasarkan struktur. Ada 4. Yang pertama ada anaksonik, yang mana akson ini tidak dapat dibedakan dengan dendrit hanya terhadap di sistem saraf pusat dan organ sensori khusus. Kemudian yang kedua ada unipolar atau biasanya disebut dengan pseudo-unipolar, yang mana dendrit dan akson bersambungan dan soma berada di satu sisi. Neuron unipolar hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi satu sabang sentral yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit. Jenis neuron ini merupakan neuron sensorik saraf perifer, misalnya sel-sel ganglion atau cerebrospinalis. Yang selanjutnya ada bipolar, yang mana terdiri atas 2 prosesus, yaitu satu dendrit dan juga satu akson, yang mana soma berada di antaranya. Neuron bipolar mempunyai 2 serabut, satu dendrit dan juga satu akson teman-teman. Jenis neuron ini dijumpai dalam epitel olfaktorius dalam retina mata dan dalam telinga dalam. Kemudian ada multipolar, yang mana mempunyai 2 atau lebih dendrit dan satu akson. Neuron multipolar mempunyai beberapa dendrit dan satu akson, yang mana yang paling sering dijumpai pada sistem saraf sentral. Misalnya nih, sel-sel motoris pada kornu anterior dengan lateralis medulla spinalis dan juga sel-sel ganglion otonom.
Kemudian yang selanjutnya ada jenis neuron berdasarkan fungsi. Ada 3. Yang pertama ada neuron sensoris atau biasanya kita kenal dengan aferan, yang mana membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat reseptor. Contohnya seperti eksteroreseptor, proprioseptor, dan intero atau visoreseptor. Kemudian yang kedua ada neuron motorik atau yang kita kenal dengan efferent, yang mana membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot dan juga kelenjar. Kemudian yang ketiga ada interneuron, yang mana berada di antara neuron sensorik dan juga motorik, yang berfungsi untuk menganalisis dan mengkoordinasi keluaran motorik. Nah, kita lanjut ke saraf pembentuk jaringan saraf yang kedua nih teman-teman, yaitu neuroglia. Neuroglia berasal dari nerve glue yang mengandung berbagai macam sel yang menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf neuron pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel squamous berupa pelindung dan penyokong neuron di luar sistem saraf pusat, yang mana neuroglia di sini menyusun 40% volume otak dan medula spinalis. Neuroglia jumlahnya lebih banyak dan sel neuron dengan perbandingan sekitar 10:1. Nah, neuroglia di sini berfungsi juga untuk memberi support, merawat neuron, dan merupakan separuh bagian dari sistem saraf pusat, kecil dan juga dapat memperbanyak diri. Nah, ada 4 jenis neuroglia nih teman-teman di sistem saraf pusat. Yang pertama ada astrosit, yang mana astrosit merupakan sel glia terbesar dan paling banyak, berbentuk seperti bintang, mempertahankan sawar darah otak yang memisahkan otak dari sirkulasi umum, membentuk struktur sistem saraf pusat, mengatur kadar ion dan nutrien, dan memperbaiki dan mencegah jaringan syaraf dan dari injuri. Kemudian yang kedua ada oligodendrosit, yang mana oligodendrosit melapisi akson dengan membentuk lapisan myelin. Gap antara myelin akson yaitu nodus rhamphia, yang mana area yang dilapisi myelin disebut dengan internodus. Bagian yang mengandung akson bermyelin tampak putih berkilat membentuk substansi alba. Yang selanjutnya ada mikroala, yang mana melindungi sistem saraf pusat dari debris, zat sisa, dan patogen dengan mekanisme fagosit. Kemudian ada yang keempat yaitu sel epidema. Sel epitel yang melapisi gili ventrikal dan membantu sirkulasi cairan cerebrospinal atau CSF. Kemudian sel glia pada sistem saraf perifer, yaitu ada sel squamous atau neurolimosis, yang mana dia menutupi semua akson perifer baik yang bermyelin maupun tidak. Kemudian ada sel satelit mensupport ganglia yang berada di dekat badan sel atau ganglion. Nah, jadi itu teman-teman mengenai saraf atau saraf itu sendiri. Sekian dari saya. See you on the next video. Bye bye.